tidak semua orang yang terinfeksi mengalami gejala tersebut ya. Benar. Takutnya ketika mereka ternyata perburukan pada saat isolasi mandiri nggak ketahuan. Kita terhindar dari hoax, Dok. Karena banyak banget sekarang nih hoax tentang corona. Please subscribe, like, comment, and share. Halo Kezia Squad, bertemu kembali dengan Dr. Glow di Kezia Skin Talk episode ke-8. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kondisi pandemi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jumlah kasus positif dan kematian semakin meningkat. Segala upaya telah dilakukan, termasuk saat ini kita sedang melakukan PPKM untuk membatasi mobilitas. Selain kita tetap ketat menjalankan protokol kesehatan, vaksinasi adalah hal yang harus kita lakukan agar kita bisa segera memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Dan di tengah kondisi pandemi yang sangat mengkhawatirkan ini, ternyata masih banyak di antara kita yang menganggap kondisi saat ini hanyalah sebatas konspirasi. Bahkan ada juga salah satu tenaga kesehatan yang mengatakan bahwa pandemi ini hanyalah konspirasi semata. Dan tentunya hal ini ditambah juga dengan berbagai berita hoax yang muncul di masyarakat yang tentunya membuat masyarakat juga bingung. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus betul-betul pandai dalam memilah informasi yang masuk. Dan kali ini di Kezia Skin Talk, saya sudah bersama dengan Dr. Adli Wafi Jabar. Halo Dok, apa kabar? Halo Dok, iya Dok. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Dan tentunya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menyikapi pandemi saat ini dan bagaimana cara kita untuk bisa memilah informasi yang masuk. Nah, mungkin seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada di antara kita, termasuk saya yang pernah menderita COVID-19. Saya adalah penyintas dan saya merasakan sendiri bagaimana rasanya mengalami gejala-gejala akibat virus ini. Dan kita juga mesti tahu apa yang mesti kita lakukan di saat kita menerima atau menderita penyakit ini dan apa yang mesti kita lakukan. Nah, saya mau bertanya nih kepada Dr. Adli. Dr. Adli, kabarnya juga pernah terkena dok ya? Ya, mungkin Dr. Adli bisa sampaikan, bisa cerita kepada kita apa yang itu dirasakan dok. Baik, saya juga pernah menyintas COVID-19 itu pada bulan Januari 2021. Memang gejalanya itu awal mulanya saya merasa sakit kepala hebat. Ya, saya pikir sakit kepala biasa karena tidak ada gejala batuk, tidak ada gejala sesak nafas. Jadi pertama kali memang sakit kepala hebat dan disertai demam. Kemudian saya coba minum obat, tapi ternyata tidak ada efeknya ya, tidak ada efeknya. Kemudian saya coba swab PCR ternyata positif, gitu. Jadi saya sempat itu juga sempat isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Nah, kemudian saya coba minum obat dari antivirus, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga juga. Jadi kemungkinan gejalanya pun tidak terlalu berat untuk saya gitu ya. Kayak gitu, Dok. Oke, jadi memang gejala dari COVID-19 ini dapat dikatakan bisa mengenai semua organ, Dok ya. Karena kalau dulu mungkin kita berpikir bahwa penyakit ini hanyalah penyakit yang menyerang pernapasan dengan gejala batuk ya, kemudian batuk berdarah atau pilek, tapi ternyata tidak semua orang yang terinfeksi mengalami gejala tersebut ya. Ya, benar sekali dok. Jadi memang banyak bahkan yang sekarang ya pasien-pasien yang datang ke rumah sakit gejalanya tuh tidak khas dok, mungkin tidak ada sesak, tidak ada batuk gitu. Mungkin banyak yang mengeluh nyeri ulu hati seperti mah biasa. Nah, setelah kita screening swab antigen ternyata reaktif. Nah, itu banyak sekali untuk saat ini ya. Gejala-gejalanya memang saat ini tuh banyak banget tidak khas untuk COVID-19 gitu. Nah, mungkin yang membuat penyakit COVID-19 ini seperti penyakit seribu wajah karena virusnya itu mengalami mutasi, dok ya. Benar sekali, dok. Nah, mungkin teman-teman Kezia Squad sudah sering mendengar berbagai varian mutasi virus COVID-19 ya. Contohnya varian Alpha,
Delta, kemudian ada lagi yang baru tuh varian Lambda dan Kappa. Nah, Dr. Adli mungkin bisa ceritakan kepada Kiza Squad sebetulnya apa sih varian-varian ini, Alpha, kemudian Delta, itu apa perbedaannya dan kenapa saat ini yang paling ditakuti itu adalah varian Delta? Oke, baik. Jadi gini dok, dari yang sekarang ini kan memang beberapa varian itu tergantung terhadap virulensinya, maksudnya proses penularannya lebih tinggi seperti apa. Tapi yang kita takutkan dari Delta ini adalah penularannya lebih cepat. Terbukti bahwa jumlah saat ini itu cukup banyak yang menderita dari virus corona yang varian Delta tersebut. Memang banyakkan pasien-pasien dengan varian Delta mengeluhnya itu banyak yang khas, yang 1000 wajah itu benar yang tadi dokter katakan. Itu banyak yang mengeluh yang nyeri ulu hati, kemudian ada batuk, demam, pilek. Nah, itu awal-awal keluhannya seperti itu. Ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan seperti mungkin yang paling mudah untuk cek oximeter, ternyata pasiennya itu desaturasi. Nah, itu yang ditakutkan. Dan kadang banyak juga pasien-pasien yang tidak sudah desaturasi tapi tidak merasakan sesak napas. Nah, sesak napas itu yang berbahaya. Gitu. Jadi memang banyak sekali dok yang misalnya pasien-pasien saat ini yang memang mengalami kejadian seperti itu. Gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa varian Delta ini dia sangat mudah menular dan berdasarkan data varian Delta ini mampu menginfeksi 8 orang. Jadi 1 orang yang mengidap varian Delta bisa menulari ke 8 orang. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa jumlah kasus positif saat ini semakin meningkat. Karena begitu mudahnya menular. Dan tadi dikatakan oleh Dr. Adli bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit 1000 wajah. Jadi, kita tidak lagi bisa berpatokan bahwa harus batuk, harus pilek. Karena kadang-kadang gejalanya itu seperti tadi nyeri ulu hati, sakit kepala. Tapi setelah diobati ternyata nggak kunjung sembuh. Ternyata ketika di PCR atau di swab antigen reaktif atau positif. Nah, ini yang memang mungkin menjadi perhatian kita semua ya. Dan apalagi saat ini kita tahu bahwa kondisi rumah sakit atau vaskes itu sudah mencapai titik kritis. Sudah overload. Makanya penting bagi kita, begitu kita mengalami gejala, maka kita harus tahu apa yang mesti dilakukan. Nah, saat ini banyak dianjurkan oleh pemerintah untuk mereka yang terkonfirmasi positif dan tanpa gejala atau gejala ringan untuk melakukan isoman, isolasi mandiri. Nah, sebetulnya ketika seseorang menjalani isoman, itu apa saja dok yang mesti dilakukan dan apa saja yang mesti dimonitoring? Oke, baik. Jadi pasien-pasien yang mungkin banyak ya sekarang fenomena saat ini saking banyaknya dan udah di tahap kritis gitu loh fasilitas kesehatan. Jadi banyak masyarakat yang membeli alat swab antigen sendiri, dok. Ya, banyak yang membeli swab antigen sendiri, kemudian mereka cek ternyata reaktif dan mereka melakukan isolasi mandiri sendiri gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita takutkan, dok. Kenapa? Karena banyak yang tidak terkontrol. Maksudnya ketika mereka sudah swab antigen itu reaktif, mereka tidak lapor ke puskesmas setempat. Nah, sehingga mereka tidak bisa dikontrol oleh puskesmas. Dan banyak juga ya berita-berita saat ini kan yang meninggal pada saat isolasi mandiri. Nah, itu contohnya gitu loh. Karena pada saat saya waktu positif, dok, jadi saya lapor ke pihak puskesmas. Dari pihak puskesmas setiap hari memfollow up saya. Gitu. Untuk gejala, kemudian saturasinya berapa, kemudian saat ini apa yang dirasakan. Jadi lebih terkontrol gitu loh ketika memang isolasi mandiri benar-benar sendiri. Karena kan gini, ada beberapa pasien juga yang isolasi mandiri benar-benar satu rumah satu orang itu loh, dok. Jadi takutnya ketika mereka ternyata perburukan pada saat isolasi mandiri nggak ketahuan. Yang banyak yang kasus ini kan di Jakarta bahkan itu banyak yang meninggal pada saat isolasi mandiri. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat isolasi mandiri itu sendiri, apa aja yang harus kita lakukan? Nah, pertama, kita pastikan ada tempat yang layak untuk isolasi mandiri gitu. Misalnya dalam satu keluarga ada satu rumah itu ada beberapa orang ya anggota keluarga.
kita make sure kalau misalnya satu tempat itu kita bisa isolasi mandiri dengan cara tempat tidurnya bisa sendiri, terpisah terpisah, kemudian kamar mandi pun sendiri, kemudian tempat makan, kemudian semuanya sendiri. Nah, itu pastikan semuanya itu ada dan tersedia. Kalau misalnya memang tidak ada, misalnya ada beberapa kan memang yang isolasi mandiri ternyata fasilitasnya terbatas. Nah, ini mungkin bisa dibantu gitu dari sekarang kan pemerintah kita sudah menyiapkan seperti apartemen atau hotel untuk isolasi mandiri. Nah, itu jauh lebih baik dibandingkan mungkin isolasi mandiri dengan fasilitas yang terbatas karena penularannya cukup tinggi. Cepat gitu. ya. Oke, jadi memang penting sekali untuk Kezia Squad ya. Ketika menjalani isoman itu betul-betul diperhatikan bahwa harus terpisah dari anggota keluarga yang lain. Kalau memang yang terinfeksi hanya satu orang, terpisah tempat tidurnya, terpisah alat makannya, bahkan terpisah kamar mandinya. Dan ingat, ketika memang terkonfirmasi positif, maka langsung lapor ke ketua RT untuk mendapatkan monitoring dari Pusyankes atau Puskesmas setempat. Kenapa? Karena kita tahu saat ini varian Delta adalah varian yang cukup mudah menular dan dia memiliki masa inkubasi yang pendek. Artinya dapat dikatakan memang cukup bisa memberikan gejala yang berat, Dok ya. Dan tadi dikatakan bahwa kenapa saat ini banyak sekali yang kasus meninggal saat isoman karena tidak mendapatkan monitoring atau pendampingan dari puskesmas setempat. Sebabnya apa? Sebabnya tiba-tiba saturasi oksigennya menurun, ya. Tapi ternyata gejala sak napasnya itu tidak kelihatan. Padahal ketika oksigen kita saturasinya menurun di bawah 90%, itu adalah tanda-tanda bahaya, Dok ya. Makanya penting sekali bagi teman-teman ketika isoman selain mendapatkan pendampingan dari puskesmas juga mesti punya alat oximeter. Nah, tapi Dok, tidak semua orang punya alat tersebut. Kalau misalnya tidak punya alat tersebut, bagaimana memonitoring kondisi pernapasannya? Oke. Jadi mungkin kalau misalnya yang pertama nih, kalau misalnya punya nih ya, kalau misalnya punya, mungkin sekarang sudah banyak nih Dok dijual di online gitu ya, dan dengan harga-harga yang cukup terjangkau gitu. Bisa dicek itu setiap pagi dan malam. Jadi setiap pagi dan malam mungkin pasien-pasien yang pasien yang isolasi mandiri bisa dicek oximeternya itu apabila saturasi di bawah 94% itu udah harus waspada Dok dan harus sudah minta pertolongan minimal ke rumah sakit setempat seperti itu. Kemudian kalau misalnya nggak ada nih, kemudian pasiennya nggak ada oximeter, kemudian ada rasa nafasnya itu banyak yang bilang gini, sesak nggak Bu, gitu kan, sesak nggak Pak, nggak sih Dok, tapi nafas saya pendek-pendek. Gitu. Banyak yang berkeluh seperti itu. Nah, kalau misal sudah seperti itu, lakukan prone position, Dok. Jadi prone position itu posisi bagian dada itu ke bawah, ya, di bagian bawah nggak terungkup. Kemudian mungkin bisa diganjal dengan bantal, bagian perutnya juga agar mungkin bagian tulang punggungnya itu tidak sakit. Nah, itu dapat membantu untuk menaikkan saturasi oksigen seperti itu, Dok. Nah, selain tadi dikatakan bahwa membutuhkan alat oximeter ya, dan juga ada kata tidak ada alat, kita bisa lakukan tadi tindakan prone position kalau memang kita mengalami sesak napas. Nah, kemudian Dok, kita tahu bahwa oksigen pun langka, bahkan di rumah sakit pun juga udah rebutan tuh oksigen kan saking keterbatasannya. Nah, jadi tadi dikatakan andai kata kita mengalami sesak napas atau napas pendek, dan untuk pertolongan pertama lakukan prone position ya. Tapi tentunya tetap harus ke rumah sakit setelahnya. Gitu. Oke Dok. Ya, nah tadi udah dikatakan bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang baru ya. Artinya belum ada di dunia yang memang betul-betul ahli dalam COVID-19 karena penyakit ini masih dipelajari ya. Nah, kalau kita mengingat bahwa pada tahun 1900-an itu ada pandemi flu Spanyol ya, atau katakanlah influenza lah yang saat ini mungkin kadang kita alami kan. Itu kan awal mulanya pandemi ya. Pandemi kemudian lama-lama setelah semua orang terinfeksi sudah mendapatkan imunitas, terbentuklah herd immunity.
Sehingga saat ini influenza tidak lagi penyakit yang menakutkan. Iya. Nah, masalahnya saat ini adalah sebetulnya COVID-19 ini bisa menjadi penyakit influenza nantinya kalau kita semua sudah mendapatkan imunitas. Tapi dok, ini kan banyak sekali info-info yang berseliweran ya, bahkan datang dari nakes ya, yang mengaku dokter lah. Dikatakan di situ bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi, vaksinasi itu adalah konspirasi juga. Nah, padahal yang dibutuhkan saat ini oleh kita adalah kita nih betul-betul ingin segera lepas, segera keluar dari pandemi ini ya. Makanya untuk semua Kezia Squad itu tolong dipahami, jangan percaya dengan informasi yang belum tentu betul ya. Kenapa? Karena dokter itu berbicara berdasarkan ilmiah, ada bukti ilmiahnya. Jangan tiba-tiba percaya dengan satu orang dokter ya yang dia berbicara tanpa data, tanpa bukti ilmiah ya, hanya berdasarkan testimoni, berdasarkan pendapat pribadi. Karena tidak mungkin ketika semua orang, semua ahli di dunia betul-betul meyakini ini adalah penyakit pandemi disebabkan oleh virus dan kita membutuhkan vaksinasi, tiba-tiba dipatahkan oleh satu orang dokter. Nah, itu yang mesti kita hati-hati. Nah, oleh karena itu dok, apa nih saran dari Dr. Adli kepada Kezia Squad untuk bisa kita betul-betul memahami kondisi saat ini, bagaimana kita bisa memilah informasi dan usaha apa sih yang dapat kita lakukan? Oke lah, kita saat ini di PPKM ya, kita tidak bisa berbuat banyak, tapi usaha apa yang dapat kita lakukan? Kita membuat kontribusi diri kita kepada negara supaya kita bisa terlepas dari pandemi ini. Silakan. Oke, baik. Jadi gini dok, yang saya pelajari memang di Indonesia ini ada 3 golongan nih dok, untuk yang menanggapi dari virus corona ini. Jadi 3 golongan itu, yang pertama yang masih menganggap ini konspirasi, itu ada. Ada juga yang tahu virus ini ada, tapi prokesnya nggak jalan, itu juga ada. Ada yang benar-benar sudah tahu secara ilmiah, dia menelaah dan mengkritisi itu semuanya tentang coronavirus, kemudian menjalankan prokes, itu ada. Tapi yang golongan ketiga ini masih sedikit gitu. Malah lebih banyak golongan yang kedua nih. Mereka mungkin karena sekarang sudah banyak kasus-kasusnya, jadi mungkin sudah banyak yang percaya karena misalnya virus corona itu memang ada. Tapi memang protokol kesehatannya itu masih belum berjalan gitu. Jadi memang PR juga nih buat kita sebagai tenaga medis buat bisa mengedukasi masyarakat kalau misalnya memang ini virus corona itu virus yang berbahaya. Bahkan sekarang aja untuk terapinya belum ada terapi yang definitif. Betul. Jadi belum ada benar-benar obat yang benar-benar ditemukan untuk khusus untuk virus corona, karena dan ditambah lagi sekarang kan makin berkembangnya virus, kemudian varian makin banyak gitu. Yang ditakutkan adalah varian yang baru nanti akan menyebabkan yang lebih parah lagi. Kalau saran saya kepada masyarakat di luar, jadi ketika sudah mendapatkan berita, coba ditelaah lebih detail lagi apakah berita itu benar atau tidak. Dan jangan seperti ini, misalnya gini, ada pemusik yang ngomong nih tentang corona, kemudian dipercaya mentah-mentah gitu loh. Padahal kita yang memang dokter, yang tenaga medis, yang belajar, yang benar-benar menangani virus corona itu malah yang tidak dipercaya. Nah ini yang harus diperhatikan gitu loh. Kayak gitu. Jadi mungkin masyarakat luas bisa lebih detail ya dalam mendapat informasi, kemudian ditelaah lebih lanjut agar kita terhindar dari hoax dok. Karena banyak banget sekarang nih hoax tentang corona. Gitu, ada yang bilang masih konspirasi, yang bilang ini hanya untuk, ada yang lebih jahat lagi. Wah ini nih biar dokter sama tenaga medisnya kaya nih, maksudnya semua pasien di COVID kan. Nah itu ada yang sampai seperti itu dan bahkan di rumah sakit pun masih banyak juga yang seperti itu. Ini supaya Kezia Squad tahu ya, karena Dr. Adli ini dia bekerja langsung di rumah sakit yang menangani COVID. Nah, Dr. Adli mungkin bisa sampaikan kepada kita
apa sih, bagaimana kondisi sesungguhnya yang terjadi di rumah sakit? Contohnya di IGD deh, seperti apa saat ini kondisinya? Jadi kalau untuk saat ini IGD benar-benar penuh dok. Di Jakarta sendiri di semua rumah sakit itu benar-benar penuh. Jadi ketika saya bertugas itu banyak saya menerima pasien, bahkan sampai sesak berat, kemudian sampai bilang saya udah rumah sakit yang ke-10 loh dok ini. Tolong dok dibantu, tolong dok diberikan penanganan seperti itu. Jadi sampai seperti itu loh, saking banyaknya pasien dan semakin banyaknya kebutuhan oksigen. Jadi saya harap sih masyarakat di luar sana benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Jadi maksudnya kita mencegah lebih baik mencegah dibanding kita mengobati gitu. Jangan sampai banyak banget di rumah sakit itu yang datang dengan saturasi 30%. Wah, itu dong. Nah, itu berbahaya gitu loh. Ada juga yang datang saturasi 30%, kemudian sudah nggak nyambung kalau kita ajak ngomong ya dok ya. Nah, kemudian akhirnya kita lakukan alat bantu nafas itu dengan cara intubasi, itu masukkan selang nafas dari mulut ke paru-paru, nafasnya pakai ventilator. Dan kebanyakan pasien-pasien yang dengan ventilator memang untuk prognosisnya atau kedepannya itu memang sangat buruk seperti itu. Oke. Dan penting untuk diketahui oleh Kezia Squad ya, bahwa penyakit COVID-19 ini penyakit baru yang belum ada obatnya. Jadi obat-obatan yang ada itu adalah obat-obatan untuk mengendalikan gejala. Untuk mengendalikan gejala demamnya, gejala batuknya, dan gejala sesaknya. Tapi obat definitifnya untuk membunuh virus itu belum ada. Jadi yang dapat kita lakukan adalah menjalankan dengan ketat protokol kesehatan. Dan itu betul-betul kita lakukan. Dan lakukan vaksinasi. Kalau kita semua vaksinasi, artinya kita melindungi diri kita dari infeksi COVID, termasuk kita akan menurunkan gejala andai kata kita terinfeksi dan menurunkan angka perawatan di rumah sakit. Jadi, lakukan vaksinasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Adli bahwa kondisi sesungguhnya di rumah sakit itu kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Mungkin tidak terekspos di media mainstream, tapi inilah saksi hidupnya ya. Mohon saya harap semua Kezia Squad itu percaya dengan COVID ini dan mau mematuhi anjuran pemerintah ya, karena semua ini bukan untuk pemerintah, bukan untuk nakes, tapi untuk kita semua, untuk keselamatan kita semua. Dan untuk mereka yang tidak percaya, kami tidak akan memaksa, itu hak Anda. Tapi melihat kondisi pandemi saat ini, melihat jumlah kasus yang semakin meningkat dan jumlah kematian yang semakin meningkat dan sudah semakin dekat dengan circle kita, yang dapat kami sampaikan adalah mohon hormati, hargai hak hidup orang lain. Demikianlah podcast Kezia Skin Talk sore hari ini, dan tentunya untuk teman-teman Kezia